Kali ini firman Tuhan berjudul Iman adalah kunci kemenangan. Adik-adik jangan lupa share, like, and subscribe. Dukung channel ini buat teman-teman kalian mengenal Tuhan lewat video ini. Selamat menikmati. Wow, banyak balon. Gimana kalau kita gabungin, siapa tahu kita bisa terbang. Adik-adik tahu lagu tentang balon? Kita nyanyi sama-sama yuk. Sambil mencoba, siapa tahu saya bisa terbang. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Untung gak ada yang hijau, jadi gak meledak ya. Hatiku sangat kacau. Loh. Kok bener ya? Bisa naik loh. Wah, asik. Bisa terbang. Wah, mulai tinggi nih. Pohon kelihatan. Sekarang mulai melihat rumah-rumah. Wah, kita mau kagetin Kareti yuk. Wah, mulai terbang. Asik banget nih teman-teman semuanya. Mulai kelihatan pohon-pohon. Rumah-rumah. Ada burung. Wow, asik. Kita akan menuju lab. Kita akan kagetin Kareti. Oke. Asiknya. Sampai akhirnya di lokasi laboratorium. Saatnya kita akan hampiri Kareti. Diam-diam kita kagetkan dengan memecahkan balon ini. Yuk. Sampai di area laboratorium, kita akan kagetkan Kareti. Yuk. Aduh. Kaget ya kayak. Ada percobaan kita yang meledak. Enggak dong. Hanya balon. Ini di laboratorium loh. Nggak boleh ya? Bikin kaget saya maksudnya nggak boleh. Nah, karena kita akan percobaannya pakai balon-balon ini, Kak. Oh gitu, percobaan Jadi supaya apa? seru dan gak ngantuk gitu ya. Oke, percobaan apa? Nah, langsung Kareti? aja ya. Iya. Langsung aja. Adik-adik yang di rumah Oke. bisa melihat di sini sudah ada 1 gelas. Ya, dan juga ada kertas tisu yang akan dipakai untuk percobaan. Oke. Perhatikan baik-baik. Betul. Apa yang akan terjadi? Ya, perhatikan. Iya, Kareti. Jangan lupa di laboratorium ini pasti semuanya memakai lab jas. Rapihkan dengan Oke. baik. Rapi, sudah Kak? Bagus. Sip. Perhatikan ya. Oke, gelas kita simpan di tengah. Ya. Hati-hati kalau udah main api harus melakukannya dengan bimbingan orang tua. Betul Tidak sekali. boleh lakukan sendiri. Gak boleh main sendiri. Oh, tidak boleh. Hati-hati. Ini ada 1 apa balon. nih? Balon. Ada api. Ada api. Ada kertas terbakar. Ada kertas terbakar. Apa yang terjadi? Adik-adik perhatikan baik-baik. Apa ya? Kita tunggu sampai apinya hilang. Oh gitu. Jadi sampai mati Betul. apinya. Tenang saya, nggak ada api lagi. Belum habis nih ya. Adik-adik tetap lihat ya. Ih, Apa yang asapnya akan terjadi. banyak. Betul Kak. Asapnya agak banyak nih. Wow, luar biasa. Nah, seperti itu percobaannya. Gelas bisa terangkat. Padahal balonnya sangat ringan, tapi bisa mengangkat gelas yang lebih berkali-kali beratnya dari balon. Wah, hebat. Keren Bisa ya, Kak? panggil Profesor Ramsey. Jangan gitu Kak. Kita kan hanya memberikan demo dan percobaan kecil saja. Dan berhasil.
Menarik sekali ya percobaan tadi. Tentu Tetapi adik-adik tidak boleh melakukannya sendirian. Harus didampingi oleh papa, mama, atau yang ada di rumah. Nah, Kak Remsi, kok Ya. bisa sih balon yang sangat ringan bisa mengangkat gelas yang lebih berat daripada balon itu ya? Betul. Bentar. Coba. Aku kan seorang peneliti. coba, Kalau aku Kak. perhatikan tadi, Kak Remsi memasukkan api. Betul. Lalu ada asapnya. Nah, rasanya ya menurut saya nih, dengan asap yang mengumpul itu, ada udara. Sehingga itulah yang mengangkat dari gelas. Betul, mengikat gelas itu tadi. Jadi bisa terangkat. Iya, menurut saya sih begitu ya. Adik-adik pasti lebih tahu dari saya. Wah, betul kan? Adik-adik lebih pintar. Iya. Wah, aku jadi ingat dengan percobaan tadi tentang iman. Tentang iman? Apakah iman itu? Sebentar. Aku cari pada Superbook dulu. Oleh. Kita coba ya. Di Superbook ada pasti jawabannya. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Oke. Adik-adik yang di rumah, kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita baca bersama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti api yang dimasukkan dalam gelas tadi yang bisa mengakibatkan ada kekuatan sehingga balon yang sangat ringan itu dapat mengangkat gelas yang lebih berat bebannya. Tepat sekali. Demikianlah dengan iman. Walaupun kita memiliki iman itu sebesar biji sesawi, Oh ini tuh Kak, biji sesawi kecil juga ya. masih ingat dengan biji sesawi ini? Kecil atau besar? Kecil sekali Kak. Kecil sekali. Saya kocok sedikit ya. Tuh, Kecil sekali. kecil sekali. Kalaupun kita memiliki imannya baru kecil saja. Percayanya atau keyakinannya kecil saja. Tetapi tetap kata Tuhan dapat mengakibatkan hal yang besar. Jadi saat kita berdoa, percaya untuk sesuatu yang kita harapkan, kalau itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Mengapa? Karena Allah melihat, dia memiliki iman, dia memiliki percaya. Walaupun imannya atau percayanya baru kecil sebesar biji sesawi. Dan firman Tuhan katakan, itulah kemenangan. Wow, kemenangan? Seperti apa Kak Reti? Apa menang dapat hadiah? Kita temukan jawabannya dalam Superbook kita. Coba Kak Remsi segera buka 1 Yohanes 5 ayat 4b. Yohanes 5 ayat 4b. 1 Yohanes 5 ayat 4b. Nah, kita akan coba. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4b. Keren kan? Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Artinya dengan iman kita percaya bahwa dosa atau perbuatan jahat yang sudah kita lakukan, Ya. dengan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggungnya, Tuhan Yesus sudah mengampuninya, kita diampuni. Dan karena iman percaya kita itu, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita pasti masuk dalam surga mulia. Itulah iman percaya kita. Wow, jadi bila aku percaya dengan iman bahwa melalui Tuhan Yesus dosa-dosaku diampuni. Dan saat aku percaya Tuhan Yesus, maka aku akan memperoleh hidup kekal. Masuk ke dalam surga, Kak. Betul. Jadi itulah iman kita. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Menang dari dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya untuk kita.
dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan bahkan sejak kita menerima Yesus, Tuhan Yesus akan menjadi sahabat kita. Dia selama-lamanya ada dalam hidup kita. Itulah iman percaya kita. Dan sementara kita masih hidup di dunia ini, kita juga akan menjadi orang yang berkemenangan. Mengapa? Memang masalah bisa terjadi, kesulitan bisa terjadi. Kita mungkin menghadapinya, tetapi dengan iman percaya kita, Tuhan menyertai kita. Dengan iman percaya kita, Tuhan memampukan kita. Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak menghadapinya sendirian. Itulah iman kita. Nah, iman itu, Kak Remsi, juga harus dijaga. Juga harus dipelihara. Supaya tidak terus kecil seperti biji sesawit saja terus. Tapi akan terus berkembang. Tumbuh ya Kak? Betul, bertumbuh. Semakin yakin, semakin percaya, semakin besar iman percaya kita. Sama dengan tubuh kita nih Kak Remsi. Kak Remsi bisa sehat, adik-adik bisa sehat, itu pun karena kita harus menjaganya. Nah, Kak Reti ingat nih, kalau kita ingin sehat, kita harus menjaga supaya imun tubuh kita kuat. Betul. Imun. Apa ya itu ya Kak? Sebentar, saya cari tahu dalam rumus di buku ini kita buka. Gini, tidak usah repot-repot. Gini aja, daripada harus mencari di buku-buku ini, langsung saja tanyakan pada ahlinya, Dr. Andreas. Kita dengar ada ya. ahlinya. Kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Dr. Andreas. Halo adik-adik Starkid, jumpa lagi dengan saya Dr. Andreas. Pada hari ini kita mau membahas tentang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Apa sih sebenarnya sistem imun itu? Ya, sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh kita terhadap sakit penyakit seperti virus, bakteri, atau sekarang yang lagi pakai adalah virus corona misalnya. Nah, sistem kekebalan tubuh kita ini sudah diberikan dari Tuhan di dalam tubuh kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh atau bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari segala sakit penyakit? Mari kita lihat dulu dari sisi virusnya sendiri atau sakit penyakitnya sendiri. Dari sisi virusnya sendiri, supaya kita bisa menangkalnya, kita harus mencegah jumlah kemungkinan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau virus itu sangat banyak yang masuk atau memang virusnya itu ganas, maka tubuh kita dan kekebalan tubuh kita bisa kalah dan jadi sakit. Nah, bagaimana caranya supaya mencegah supaya virus jangan terlalu banyak masuk dalam tubuh kita? Seperti protokol kesehatan yang sekarang sudah dijalankan banyak orang dengan memakai masker, menjaga kebersihan, cuci tangan, dan juga menjaga jarak satu sama lain jangan terlalu dekat. Itu harus diingat supaya tubuh kita bisa sehat dan membatasi kemungkinan kita menjadi sakit. Yang kedua, kita mau membahas dari sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang sudah diberikan sama Tuhan. Bagaimana cara supaya sistem kekebalan tubuh kita bisa selalu aktif dan kuat? Ada beberapa cara. Yang pertama, makan makanan bergizi. Dan yang kedua, istirahat yang cukup. Selain itu, kita bisa juga menambah sistem imun kita dengan minum vitamin, dengan vaksinasi. Itu bisa membantu untuk mengurangi imun kita sehingga kita bisa melawan berbagai macam penyakit. Kalau sistem imun kita kuat dan menang, kita tidak akan sakit. Tapi kalau kalah, kita akan menjadi sakit. Selain itu, di Alkitab juga dikatakan hati yang gembira adalah obat. Itu benar, karena hati yang gembira bisa meningkatkan sistem imun. Kalau sistem imun kita bagus, maka kita tidak akan menjadi sakit dan segala virus bisa dikalahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Oh, jadi imun itu pertahanan tubuh kita, sistem kekebalan tubuh. Dan tadi dokter bilang kita harus jaga ya. Betul sekali ya. Sama dengan iman kita. Kita harus menjaga dan memeliharanya supaya kita memiliki iman yang teguh, yang kuat di dalam Kristus. Nah, kita akan pelajari ya sama-sama bagaimana sih
memelihara iman supaya iman kita kuat dan teguh. Supaya iman kita kuat dan teguh itu diumpamakan seperti seorang anak yang menanam benih. Apa yang akan dia lakukan? Kita lihat bersama ya. Ini adalah cerita tentang iman. Suatu hari, seorang anak laki-laki menemukan sebungkus benih. Di bagian luar bungkus itu ada gambar jagung, dan di dalamnya ada benih-benih jagung. Anak laki-laki itu percaya bahwa benih itu adalah benih jagung. Lalu dia menanam benih jagung itu di dalam tanah dan menyiramnya dengan air, dan benih itu mendapatkan sinar matahari. Hari berikutnya, dia menyiram benih itu, dan benih itu pun mendapatkan sinar matahari. Hari berikutnya, dia menyiram benih itu, dan benih itu mendapatkan sinar matahari. Lalu, tumbuhlah rumput liar di sekitar benih itu. Anak itu mencabut rumput liar itu dan menyiram benih yang ditanamnya. Esok harinya, tumbuh lagi banyak rumput liar. Anak itu kembali mencabut rumput-rumput liar itu dan menyiram benihnya. Esok harinya, tumbuh lebih banyak lagi rumput-rumput liar. Dia mencabut dan menyiram benihnya itu. Dia menunggu dan terus menunggu, tetapi belum ada yang tumbuh. Dia menunggu dan terus menunggu dengan sabar. Dan kemudian terjadi sesuatu. Benih itu mulai tumbuh. Anak itu senang sekali. Dia menyiramnya dan mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar benih. Benih itu pun bertumbuh, dan dia menyiramnya dan mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh. Benih itu pun bertumbuh, dan dia menyiramnya dan mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh. Dan benih itu bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi tanaman jagung yang tinggi dan berbuah jagung yang banyak. Alkitab mengajarkan bahwa beriman kepada Yesus sama seperti benih yang ditanam. Kita menyediakan tempat di hati kita untuk Yesus, sama seperti anak yang menyediakan tempat untuk menanam benih jagung. Ketika kita membaca firman Tuhan, berdoa, dan taat melakukan firman Tuhan, itu sama seperti menyiram benih dan mencabut rumput-rumput liar. Iman di dalam Tuhan Yesus adalah dasar dari berita Injil. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat menunjukkan iman kita dengan taat melakukan perintah-Nya. Ada kalanya terasa berat dan sukar untuk melakukannya. Tetapi, jika kita tidak menyerah dan tetap taat melakukan perintah-Nya, maka sukacita dan damai akan tumbuh di hati kita, dan kita semakin mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jadi, iman itu harus kita jaga dan dipelihara ya adik-adik. Pastikan itu. Dan iman kita akan bertumbuh dan benar-benar mampu membawa kita mengalami janji-janji Tuhan. Untuk itu, dengan iman yang kita miliki, kita akan menjadi menang atas berbagai tantangan dan masalah dalam hidup kita. Ayo adik-adik, kita hidup dengan iman. Caranya bagaimana? Bacalah firman setiap hari. Berdoalah senantiasa. Taatilah firman Tuhan. Supaya kita bisa mengalahkan dunia ini dan mengalami hidup berkemenangan dalam iman melalui Tuhan Yesus. Ayo, kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita dengan penuh kemenangan.
percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Ayo Kak Remzi Ya, dan adik-adik semua, kita berbicara kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa memiliki iman. Tuhan, kami mau menjaganya dengan membaca firman-Mu, dengan berdoa kepadamu, dan dengan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami percaya iman yang kami miliki akan terus bertumbuh kuat. Sehingga Tuhan, kami dapat mengalami kemenangan selama kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan Engkau akan memampukan kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Kak Remzi, aku mau ikut terbang. Boleh, kita kumpulin dulu ya. Mana balonnya ini? Kita terbang sama-sama. Nih Kak, pegang Kak. Asik, balonku ada 3. Iya, karena Siap ada 6. terbang. Masing-masing pegang 3. Mudah-mudahan kita bisa terangkat nih. Oke, aku udah siap Kak Remzi. Siap Kak. Oke, kita terbang sama-sama. Firmannya selesai. Jangan lupa adik-adik share, like, and subscribe buat teman-teman kalian tahu channel ini. Supaya teman-teman bisa menikmati firman Tuhan juga.